Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastiadi, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi di seminggu belakang dan menerawang seminggu ke depan. Kita wrap up, kemarin ada apa aja sih? Pertama ada pengumuman deflasi. Deflasi di bulan Februari itu ternyata yang paling rendah semenjak 25 tahun terakhir, minus 0,09%. Di satu sisi ini artinya pemerintah berhasil dalam mengendalikan harga-harga dan memang kalau kita lihat salah satu kontribusi terbesarnya adalah bagaimana subsidi dari pemerintah ke PLN 50% diskon, ya, ini subsidi ke konsumen, mengakibatkan angka inflasinya sangat rendah sekali dan bahkan kalau kita lihat dari bulan Januari tren ini sudah berjalan ya dari 2 bulan di awal tahun ini. Nah, tapi di sisi yang lain, kalau kita melihat sebenarnya di bulan Januari dan Februari harusnya demand itu lebih tinggi sehingga ini juga mengindikasikan salah satunya adalah pelemahan ya dari sisi demand sluggish. Bahkan kalau kita tarik lagi garis ke belakang dari semenjak bulan Desember, year on year inflation 1,57% itu merupakan yang terendah semenjak tahun 1968. Maka heads up, maka pertumbuhan ekonomi kita mungkin akan terbatasi oleh pergerakan dari sisi demand yang lumayan sluggish. Dan mudah-mudahan pemerintah mampu untuk mencari cara mempush demand sehingga pertumbuhan ekonomi setidaknya di kuartal pertama ini mampu meningkat di atas 5%. Di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana pekan yang lalu foreign exchange reserve anjlok ke 154,5 billion US dollar. Ya memang ini merupakan batas yang masih sangat aman sekali karena ini setara dengan 7-8 bulan impor. Tetapi kalau kita lihat trajektorinya selama beberapa bulan terakhir, kita sudah mengalami 2 bulan berturut-turut dari bulan Desember ke Januari itu naik foreign exchange reserve-nya, trajektorinya bahkan 2 kali berturut-turut hit all time high. Tetapi ini terpaksa harus anjlok. Kenapa? Salah satunya adalah ya tentunya bisa dimaklumi tekanan pada rupiah yang mana berasal dari tekanan eksternal ini sangat signifikan sehingga mengakibatkan Bank Indonesia terpaksa untuk memberikan intervensinya dan itu membuat reserve kita agak terkuras sedikit. Tapi kami rasa ini masih lumayan sehat, setidaknya bisa menjadi fondasi rupiah untuk beberapa bulan ke depan. Tapi heads up tentunya ini adalah satu tanda-tanda yang perlu kita perhatikan ke depan. Sekarang kita akan melihat bagaimana market. Market sangat dipengaruhi apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sementara ini bagaimana Amerika? Kalau kita lihat data terbaru dari non-farm payroll itu memang masih tumbuh, tetapi di sisi yang lain di bawah konsensus. Ini kalau kita panjangkan timeline-nya ke beberapa pekan yang lalu, rentetan data-data ekonomi dari Amerika Serikat itu menunjukkan gejala pelemahan. Nah, oleh karenanya ini langsung diserap oleh USD 10 year. Banyak investor yang kemudian demand kepada USD 10 year-nya meningkat. Kenapa? Karena melihat bahwa ada potensi risiko pelambatan ekonomi. Di sisi yang lain ada juga potensi bahwa The Fed bisa jadi untuk memotong suku bunganya di tahun ini 2 kali ya maksimum. Tapi sebelumnya ada bahkan kewaspadaan bahkan The Fed tidak menurunkan suku bunganya sama sekali. Nah ini suatu berita yang sebenarnya baik ya buat kita semua. Tapi di sisi yang lain ya pelambatan ekonomi di Amerika Serikat ini juga sebenarnya memicu kekhawatiran hard landing. Makanya ini juga perlu diperhatikan oleh pasar kita. Di sisi yang lain kalau kita melihat juga ada potensi dari tarif Trump yang juga memicu inflasi. Di satu sisi inflasi berasal dari sisi supply side, inflasi, cost of production, global value chain, disruptions dan seterusnya itu mengakibatkan tekanan dari sisi harga di global value chain. Di sisi yang lain kita juga melihat ada terjadi pelambatan demand di Amerika Serikat, trajektorinya ke arah sana. Memang di dalam negeri di Amerika Serikat sudah ada pikiran-pikiran bahwa ya The Fed sepertinya akan lebih loose. Tapi di sisi yang lain ada potensi stagflasi, bahkan ada stagnasi ekonomi di satu sisi dan inflasi di sisi yang lain. Nah inflasi berasal dari sisi mana? Dari sisi supply side contraction dari cost of production. Nah ini suatu hal yang juga sebenarnya mengkhawatirkan. Tapi setidak-tidaknya di jangka pendek ini kita akan melihat ada potensi inflow di pekan ini dari Amerika Serikat ke emerging markets. USD 10 year bisa jadi akan turun atau setidaknya stabil di 4,1 sampai 4,2 paling maksimum 4,3 yang ini akan memunculkan trajektori yang lumayan positif ke emerging markets. Dan oleh karenanya kalau kita lihat bond market di Indonesia yang paling awal bisa menyerap segala berita positif itu adalah juga bisa mengalami penurunan yield
6,8, 6,9 bahkan bisa turun lagi ya, tergantung bagaimana derasnya inflow ke emerging market. Ya, masalahnya kita tidak hanya sendirian, kita berebutan dengan negara-negara lain. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Di sisi yang lain, equity market juga bisa jadi mendapatkan potensi capital inflow itu, dan tekanan pada rupiah bisa jadi mereda, sebagaimana kita juga bisa melihat di XY, dollar index itu juga mulai melemah. Equity market akan berada di level 6.525 sampai 6.800, ada potensi peningkatan rebound. Sementara di sisi yang lain, bond market tadi seperti saya sampaikan, yieldnya berada di antara 6,8 sampai 6,9. Untuk sektor di equity market ada sektor property, ada sektor teknologi, dan ada sektor cyclical. Sementara di bond market kita merekomendasikan untuk tetap mengkoleksi tenor-tenor yang rendah. Itu saja dari kami. Selalu mempercayakan investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.